dalam hal fasilitas di dunia ini tidak dibedakan antara manusia dengan makhluk lain. Tidak dibedakan antara muslim dengan non-muslim. Semua adalah makhluk Allah dan semua berhak menikmati fasilitas rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Qur'an wa arsyadana ila tariqim mustaqim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengurus masjid dan seluruh jamaah rahimakumullah. Tadi ada ayat yang dibaca dari surah Al-Hijr. Kita sudah dengarkan tadi terjemahannya. Di situ ada ayat Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka ya'kulu, makan sajalah sepuasnya, wa yatamatta'u, silahkan bersenang-senang, nikmati semua fasilitas dunia. Wa yulhihimul amal, kalau perlu berangan tinggi-tinggi lagi, jangan berhenti bermimpi terus. Kapan bisa punya Alphard 10, punya 20, punya 30, silahkan terus. Ya, itu artinya Dharhum ya'kulu, biar menikmati semua aneka makanan, silahkan. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, toh juga nanti akan tahu. Ini tema yang diberikan tentang hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah salah satu potongan definisi Al-Quran. Jadi kalau kita buka literasi, mahwal Quran, apa itu Al-Quran? Disebutkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Semua yang terkait dengan kehidupan manusia ada dijelaskan dalam Al-Quran, dan intisarinya itu ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya ada yang berkata begini, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surah dan 6.000 sekian ayat, itu kalau diringkas, maka ringkasannya itulah surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Dan dinamakan Al-Fatihah karena ia membuka Al-Quran. Jadi sama dengan satu rumah, satu bangunan. Ketika kita mau masuk dalam bangunan itu, pasti kita melewati pintunya. Dan pintunya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Lanjut lagi ulama, andaikan Al-Fatihah itu mau diringkas lagi, maka ringkasannya itu ada pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau mau diringkas lagi, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka ringkasan itu adalah Ar-Rahmah, itulah kasih sayang. Kita hadir di muka bumi ini sebagai manusia
bahkan seluruh makhluk. Itu karena rahmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam surah Al-Fatihah dan ayat pertama tentang dua sifat Allah. Dari 99 nama Allah yang disebut dalam Asmaul Husna, sifat yang dominan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Ar-Rahmah. Jadi kalau ada orang yang nama Siti Rahmah, nah itu pinjaman dari Allah. Dan Siti Rahmah itu punya rahim. Allah dalam hadis qudsi menyebutkan Anar Rahim wa khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Sayalah Rahim dan saya pinjamkan namaku untuk sebuah tempat manusia di perut rahim seorang perempuan. Saya titipkan namaku itu, saya ambil dari potongan namaku itu, lalu saya berikan tempat itu namanya rahim. Dan saya istilahkan hubungan mereka namanya silaturahim. Ini luar biasa ini. Jadi itu pinjaman dua dari sifat Allah, dari Asmaul Husna, Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua nama ini itu berakar dari akar kata yang sama, rahmah. Dan dari situlah kita bisa hidup. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku ciptakan 100 ar-rahim. Satu saya berikan kepada seluruh makhlukku untuk bisa berkasih sayang. Sampai-sampai dengan pinjaman rahimah itu, maka kuda pun tidak berani menginjak anaknya, karena aku titipkan rahmah itu kepada induk kuda itu. Itu yang dititipkan Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia. Nah, makanya kita kalau mengerjakan sesuatu, kita diperintahkan untuk selalu memulai dengan dua nama sifat ini. Kata Rasulullah, kullu mri'in la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa akhta. Semua pekerjaan yang tidak diawali dengan menyebut dua nama Allah, fa huwa akhta. Akhta itu artinya terputus. Apa yang terputus? Bisa pahalanya terputus, bisa keberkahannya terputus. Jangankan kita beraktivitas sosial, beribadah saja. Misalnya dalam wudu, kata Rasulullah, siapa yang memulai wudunya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita berwudu, maka Rasulullah mengatakan yang bersih adalah seluruh tubuhnya. Jadi sekalipun perut atau betis itu tidak terkena air, tapi kalau kita awali wudu itu dengan membaca basmalah, maka dia menjadi bersinar seluruh tubuh kita ini. Tapi kalau kita tidak mengawalinya dengan membaca basmalah, maka yang bersih itu hanya yang terkena saja air. Itu sebuah hadis dalam banyak literatur fikih. Nah, dua sifat Allah ini yang tersebut di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sejumlah surah di dalam Al-Quran. Sekalipun ada satu surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi basmalah ternyata Allah titipkan dalam surah An-Naml. Itu lengkap. Innahu min Sulaimana
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi klop jumlah surah di dalam Al-Quran sebanyak 114 sama dengan jumlah bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya satu, menurut kesepakatan ulama, hanya satu bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ayat pertama dalam surah-surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Itu kesepakatan ulama. Makanya cetakan apapun Al-Quran, mau dicetak di Iran, mau dicetak di Amerika, mau dicetak di Indonesia, di Arab, semuanya dalam cetakan itu menempatkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Sekalipun mungkin dalam praktek salat orang bisa berbeda-beda. Ada yang menjaharkan basmalahnya, ada yang mensirkan basmalahnya, ada yang bahkan tidak membaca basmalah. Itu semua punya dalil. Yang pasti bahwa ketika kita mengawali satu pekerjaan baik, kita dianjurkan untuk menyebut dua sifat ini. Ya, sifat rahmah Allah. Dan itu adalah ringkasan dari surah Al-Fatihah. Sepertinya Allah ingin berkata bahwa tidaklah kalian bisa nikmati makhluk yang aku ciptakan kecuali karena di situ saya titipkan rahmahku dalam makhluk itu. Nah, kenapa harus dua sifat yang berbeda sekalipun satu akar yang sama dari kata rahimah? Rahimah yarhamu, lahir rahman. Rahimah yarhamu, lahir ar-rahim. Kenapa? Karena dua sifat ini secara fungsional dalam kehidupan kita sebagai manusia, jadi kita kembali kepada tema, itu berbeda. Itulah sebabnya ayat tadi kita dengarkan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Dalam hal fasilitas di dunia ini tidak dibedakan antara manusia dengan makhluk lain. Tidak dibedakan antara muslim dengan non-muslim. Semua adalah makhluk Allah dan semua berhak menikmati fasilitas rahmah Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rahman. Jadi tidak ada bedanya, Pak, yang rajin salat dengan yang malas salat, yang bahkan tidak salat sama sekali, tidak ada bedanya. Tuhannya sama, kita bertuhan yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama, bahkan mungkin kadang lebih bagus mereka, lebih sehat, lebih kaya, lebih enjoy, dan segala macam kelebihan-kelebihan yang lain. Persis ayat yang dibaca tadi, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ada lagi dalam ayat surah Al-Baqarah, numatti'uhum qalilan. Ya, silahkan nikmati fasilitas di dunia ini. Kami sudah lapangkan fasilitas, silahkan. Kenapa? Karena rahman Allah tidak pilih kasih kepada seluruh makhluknya, semuanya diberikan. Tapi rahimnya Allah yang jumlahnya 99, tadi itu satu yang kita bagi-bagi sejak Allah ciptakan makhluk. Kalau manusia sejak ada Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir itu menikmati rahmah Allah dari 1% dari sifat Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Semuanya diberikan.
Tapi yang 99% disimpannya itu hanya kepada hambanya yang mukmin, dan itu nanti di akhirat. Coba kita bayangkan, 1% saja ini tidak habis, dan penikmatnya banyak. 1% sedikit, penikmatnya banyak. Bagaimana yang 99% penikmatnya sedikit? Ya, betapa bedanya itu fasilitas dunia dengan akhirat. Makanya dalam sebuah hadis mengatakan surga yang Allah janjikan tidak pernah tergambar dalam satu benak. Belum ada benak yang bisa menggambarkan itu surga. Cuma Allah memberikan sedikit gambaran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha." Allah sedikit kasih gambaran fasilitas surga yang diberikan kepada hambanya yang beriman di akhirat dalam hal buah-buahan. Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau kita misalnya pingin makan apel atau pir lah misalnya, apa ketika pas kita bayangkan keinginan itu tiba-tiba ada di depan kita? Kan tidak kan? Harus cari uang dulu di kantongnya suami atau di lemari, ya baru kita ke pasar. Sampai lagi sudah di pasar, dibawa pulang lagi. Apa sudah bisa dinikmati? Belum. Dicuci dulu, dikupas dulu. Berarti butuh proses. Untungnya sekarang ini sudah canggih, jadi sisa goseng saja yang dianu kan. Mau apel misalnya kan, apel langsung ketik saja. Ya, apel di sini enggak tahu ya, sama ya di Makassar ya. Banyak juga ya, apalagi di sini. Ya, mungkin lebih bagus lagi fasilitasnya. Ya, saya baru rasanya enak menikmati dunia masuk di sini. Seperti gambaran surga rasanya. Ya, ada apa namanya? Saya baru lihat, saya biasa ke danau Tempe, danau apa. Ya, tapi danau yang seluas ini, ya dengan air tawar, ini gambarannya semi surga. Tapi belum dikatakan surga, paling dikatakan surga dunia. Surga dunia. Ya. Ini luar biasa Allah berikan kepada kita di sini fasilitas. Nah, gambarannya kalau di akhirat tidak lagi butuh proses. Ketika kita membayangkan sesuatu yang enak, tiba-tiba datang dengan fasilitas itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kalau di dunia ini gambarannya al-haya, Allah masih katakan kita hidup dengan istilah al-haya. Al-haya itu tadi masih butuh proses, masih harus berkeringat, masih harus mencari, masih harus berusaha payah. Itu namanya al-haya. Tapi ketika Allah mengatakan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, itu kelipatannya itu 99 daripada al-haya. Kita kan menikmati di sini. Mungkin kalau ya sekelas kita menikmati al-haya itu ya sesuai standar kehidupan lah sosial kita kan. Tapi coba kalau presiden menikmati al-haya, gimana rasanya itu al-hayanya presiden, ya kan? Ya. Apalagi kalau sekelas raja misalnya. Itu dia nikmati al-haya versi 1% loh. Ya. Al-haya versi 1% itu dinikmati. Padahal dia sudah raja besar. Tapi masih versi 1% yang dibagi-bagi oleh seluruh makhluknya. Tapi ketika itu sudah menyebutkan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, maka itu luar biasa kelipatannya. Tidak bisa terlintas dalam benak manusia. Nah, itu salah satu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dari segi porsi, Rahman itu 1%,
Ini berdasarkan hadis ini. Kalau Ar-Rahim porsinya 99%. Penikmatnya kalau Ar-Rahman itu banyak, seluruh makhluk. Anjingnya, babinya, kudanya, pohonnya, manusianya, seluruh menikmati dari 1%. Tapi kalau Ar-Rahim di akhirat hanya hambanya yang beriman saja. Ya. Sehingga Ar-Rahman itu tidak pilih kasih. Bahkan ya, jadi kalau kita terjemahkan Ar-Rahman pengasih, kalau Ar-Rahim artinya penyayang. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Saya kasih contoh begini. Anak-anak kita tadi yang lari-lari nih, mungkin suatu hari dia menangis minta es, ya kan? Ibunya sudah tahu kalau dikasih es dia lagi batuk, bisa flu, ya, dia lagi tidak fit kesehatannya. Tapi karena anak ini terus menangis meminta, maka timbul rasa apa? Rasa apa seorang ibu? Rasa kasihan. Kalau ia belikan es anaknya, maka yang muncul itu rasa kasihannya. Tapi apa dia sayang anaknya? Dia sayang anaknya kalau dia kasih es. Dia tidak muncul rasa rahimnya. Ia muncul rasa apanya? Rahmannya. Jadi kalau ayat tadi mengatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, Allah berikan fasilitas karena dia tidak berhenti minta, dia tidak berhenti cari itu, kejar terus itu fasilitas. Silakan nikmati saja, nikmati. Tapi boleh jadi yang diberikan itu justru semakin menghancurkan dirimu. Nah, itu namanya rahmannya Allah. Ya, tapi kalau rahimnya Allah yang dihadirkan, boleh jadi kita menikmati di dunia dan juga kita menikmati di akhirat. Jadi gambarannya gampang saja kita deteksi. Kalau misalnya fasilitas yang kita nikmati justru semakin jauh kita dari pemberinya, berarti boleh jadi mungkin Allah kasihan kepada kita, tapi tidak sayang kepada kita. Tapi kalau justru fasilitas itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, betul banyak fasilitas, tapi fasilitas itu semakin dekat rasanya kepada Allah. Oh, berarti Allah bukan hanya kasihan kepada kita, Allah juga sayang kepada kita. Nah, itu artinya rahmat Allah. Itulah yang disebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim yang pendek itu. Menjadi ayat pertama di dalam Al-Quran. Setiap awal surah disebutkan nama itu. Tapi bukan ayat pertama dari ayat-ayat itu. Tapi disebutkan namanya Al-Fawasil. Al-Fawasil itu artinya pemisah, Al-Fasilah, antara satu surah dengan surah berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu diakhiri dengan surah An-Nas, surah manusia. Ya, diawali dengan surah Al-Fatihah, lalu diakhiri dengan surah An-Nas. Coba kita lihat surah An-Nas. Begitu indahnya susunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 nama Tuhan yang disebutkan lalu digandengkan dengan An-Nas. Yang pertama Allah sebutkan Rabbin Nas, artinya Tuhan. Malikin Nas, raja yang juga artinya Tuhan. Ilahin Nas, juga artinya Tuhan. Ya, pertanyaannya, 3 sifat Allah ini, 3 nama Allah ini digandengkan dengan manusia. Beda akar katanya, tapi zatnya sama. Berarti secara fungsional
itu berbeda sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, coba kita lihat di ayat pertama, kenapa Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabbin Nas? Kenapa tidak langsung dulu Ilahin Nas atau Malikin Nas? Kenapa harus dimulai dengan Rabbin Nas? Sama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah tidak katakan Alhamdulillahi Ilahi Rabb, Alhamdulillahi Ilahil Alamin atau Alhamdulillahi Malikil Alamin? Kenapa Allah memulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Karena artinya Rabb antara lain dari sekian banyak terjemahannya bermakna yang membina, yang mengatur, yang mendidik, yang menjaga, yang merawat. Ya, sudah banyak sekali artinya. Tidak kurang dari 50 terjemahannya itu Rabb. Satu kata tapi tidak kurang dari 50 terjemahannya. Kayaknya aja diskusi Pak ya. 5 menit lagi. Ya. Tidak kurang dari Rabb. Kenapa? Karena fase pertama manusia kelahirannya butuh perawatan, butuh pemeliharaan, butuh pendidikan. Bayi yang lahir lalu disambut gembira oleh orang tuanya, maka sesungguhnya Allah titipkan rasa rahmat itu kepada orang tua. Ya, maka disitulah berfungsi Rabbil Alamin. Ketika terus beranjak remaja ini anak, bayi yang menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Disitulah umur kekuatan manusia. Umur produktifnya manusia ada di umur ini, umur 20 sampai 30. Tapi sebaliknya juga kalau ada balap liar di luar, di sini kayaknya tidak ada balap liar ya. Kalau di Makassar itu kalau subuh-subuh pokoknya balapan liar. Kalau dilihat umurnya berapa? Rata-rata umurnya 15, 20. Tidak ada orang yang balap liar umurnya 60. Tidak ada. Ya. Umur-umur kekuatan di situ. Yang produktif bekerja di umur itu. Yang produktif melakukan kegiatan kinerja-kinerja di umur itu. Yang aktif di umur itu. Yang juga banyak melakukan ya kerusakan-kerusakan itu di umur itu. Sehingga Allah tampilkan dirinya sebagai Malikin Nas. Ketahuilah, sekalipun kalian kuat, kekuatan itu sebenarnya pinjaman dari saya. Karena saya adalah Malik, raja yang berkuasa. Malikin Nas. Maka Allah tampilkan dirinya sebagai Malikin Nas. Malkianya Allah, milkianya Allah. Lalu kemudian di akhir Allah menampilkan dirinya Ilahin. Apa artinya ilah? Ilah itu artinya kecondongan batin, enak perasaan. Karena memang Nabi mengatakan begini, kalau hambaku, dalam hadis qudsi, kalau hambaku sudah umur mabaina khamsin, di atas 40 tahun, 50 tahun, maka saya titipkan rasa senang untuk beribadah. Ya. Ada kecenderungan batin untuk kita nikmati ibadah. Makanya yang banyak masuk masjid itu biasanya ya, tapi saya lihat anak muda semua ini. Ya, muda-muda semua ini. Ya. Lebih cepat dicari untuk beribadah itu di umur tua. Dan kalau masih ada di umur tua yang belum beribadah, kemungkinan besar dia mati dalam keadaan tidak beribadah. Tidak lagi salat. Jadi kalau ada orang yang di umur 50, 60 masih bolong-bolong salatnya, boleh jadi itu terus sampai mati dia dalam keadaan bolong-bolong salatnya. Lebih mudah ditarik ke agama, ke pendekatan kalbu umur seperti ini, karena memang Allah titipkan di situ. Maka Allah tampilkan dirinya sebagai Ilahin Nas. Inilah luar biasa. Ini saya sudah silakan Pak. Ya, hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengarkan pengantar ya, singkat mengenai Al-Quran dan juga kedudukan manusia di dalam Al-Quran yang dijelaskan, dan tafsirnya surat sedikit, surat Al-Fatihah, surat An-Nas,
dan beberapa ayat yang lain.